Pernah nggak sih kamu begadang sendirian di kamar kosan, hening banget, cuma ada suara kipas angin, terus sama ketikan keyboard kamu. Tiba-tiba HP bunyi ini kenceng banget. Kamu lihat di layar, nomornya asing, nggak ada nama, nggak ada tulisan, kayak nomor nggak dikenal. Cuma deretan angka yang kelihatan aneh banget. Apa customer service? Atau jangan-jangan pinjol? Biasanya kamu pikir, pasti salah sambung. Atau teman pakai nomor baru. Terus kamu angkat aja kan? Nggak, kalau mana enggak sih. Tapi coba bayangin, pas kamu angkat, suara di ujung sana langsung sebut nama lengkap kamu. Waduh, bahkan sebut hal yang cuma kamu tahu. Hal yang pernah kamu bisikin sendirian di kamar, terkunci gitu ya. Hal yang kamu sembunyiin dari orang tua, dari teman, dari siapapun, tapi dia tahu. Terus pas kamu cek nomor ini ke operator, mereka bilang nomor itu nggak ada sama sekali. Lebih parah ini mah. Nggak terdaftar, nggak pernah dikeluarkan, nggak ada jejak pemiliknya. Kacau. Seolah-olah nomor itu cuma ada buat menghubungi kamu aja. Serem banget. Kisah yang mau Manai ceritain ini, ya, namanya Dika. Dika tinggal masih di Jabodetabek, di Pancoran Mas di Depok. Kejadiannya tahun 2021. Ya udah, duduk yang nyaman, pastiin pintunya sama jendelanya udah kekunci rapat ya. Dan kalau tiba-tiba HP kamu bergetar atau tiba-tiba bunyi kenceng, pas Manai lagi cerita, jangan dilihat dulu. Yuk kita mulai kisahnya. Saat itu bulan Maret 2021. Dika umurnya 22 tahun, kuliah semester akhir, tinggal sendirian di kamar kosan kecil lantai 2. Kayak siapa di lantai 2? Teman sekamarnya pulang ke Jawa Tengah karena sakit ibunya. Jadi selama 2 minggu itu Dika benar-benar sendirian. Malam itu dia lagi ngerjain skripsi yang harus dikumpulin besok pagi. Cepet banget. Ini udah jam 1:17 pagi. Matanya udah lelah, perut juga udah lapar. Tapi dia belum berani tidur karena masih ada satu bab yang belum selesai. Tiba-tiba, teng-teng, handphonenya bunyi. Nggak tahu sih bunyi gimana ya. Pokoknya gitulah. Di samping laptop nih, handphonenya berderinya kenceng banget. Dika ngelirik layar nih, nomornya 0890. Nomor apa tuh? Nggak ada nama kontak, nggak ada tulisan lain, cuma angka-angka itu aja. Wah, siapa ya? Angkanya aneh banget. Emang ada ya nomor 0890? Pikirnya. Dia coba ingat-ingat, temannya siapa nih yang pakai awalan 089? Tapi nggak ada kalau dipikir-pikir gitu. Apa kurir paket yang dipesan kemarin? Tapi nggak mungkin pagi-pagi subuh-subuh juga ya. Atau teman lama yang ganti nomor. Dia langsung ambil handphonenya, dia geser tombol hijaunya, dan dia ngangkat dong. Halo? Saat malam, padahal udah subuh itu ya. Di ujung sana hening, nggak ada suara angin, nggak ada suara kendaraan, hening total sekitar 3 detik yang terasa kayak berjam-jam, kayak lama banget gitu dia nungguin suara. Terus dia denger suara cewek, suara perempuan pelan banget berat, seolah-olah tuh cewek kayak bicara di dalam air gitu. Kamu lama sekali jawabnya, Dika. Aku udah nunggu sejak kamu masih kecil. Gila. Dika langsung kaget setengah mati. Badannya langsung tegang gitu, tangannya gemeteran. Dia bahkan belum nyebutin namanya sama sekali. Kok tuh cewek udah tahu namanya? Siapa ini? Kamu kenal aku dari mana? Suaranya jadi terbata-bata gitu. Ya kayak mana ya? Terbata-bata. Hah? Kamu siapa? Ya gitu, terbata-bata gitu kan. Siapa aku nggak penting. Jawab suara itu tenang banget tapi bikin bulu kuduk merinding. Yang penting kamu ingat janji kamu waktu kamu umur 7 tahun. Kamu bilang mau ikut aku kalau aku datang jemput. Sekarang aku udah di depan pintu. Gila. Depan pintu. Dika langsung nutup panggilan dengan kasar. Pokoknya dia langsung lempar aja tuh handphonenya. Kaget kan dia. Nafasnya langsung, gila, pasti orang iseng atau ada yang salah kirim telepon. Tapi hatinya nggak tenang. Si Dika nih ingat-ingat, dia emang pernah bicara waktu kecil, waktu dia sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Dia sendirian di kamar rumah sakit. Terus dia kayak ngebisik pelan gitu ke bayangan di sudut ruangan. Dia bilang, kalau aku nggak bisa sembuh, aku mau ikut kamu aja. Nah, nggak ada orang yang dengar itu. Bahkan ibunya lagi tidur di kursi luar kamar pun nggak tahu. Belum sempet dia tenang, handphonenya bunyi lagi. Nomor yang sama persis. Dika panik, dia tekan tombol blokir. Udah aku blokir, pasti nggak bisa ganggu lagi. Dia pikir gitu kan ya dalam hatinya ya kan. Udah,
5 menit kemudian, handphonenya bunyi lagi, masih nomor yang sama. Bahkan kali ini ada SMS yang masuk. Saat dibuka SMS-nya isinya cuma satu tanda tanya hitam besar yang nggak bisa dibuka, nggak bisa dihapus. Malam itu dia nggak berani tidur sama sekali. Dia duduk di kursi belajarnya sampai pagi, matanya terus melirik pintu kamar kosan yang tertutup rapat. Kadang dia ngerasa ada orang berdiri di balik pintu, tapi setiap dia ngintip lewat celah pintu nggak ada siapa-siapa. Udah ada yang nungguin padahal itu Dika, yalah. Besok paginya Dika langsung lari ke gerai operator terdekat di sekitar Jalan Margonda. Dia pikir pasti ada kesalahan sistem ya, atau orang jahat yang lagi berbuat jahat lah. Petugas gerai itu menyambutnya ramah, terus dia bilang, ada yang bisa dibantu mas? Saya mau cek satu nomor ini. Terus-terusan menghubungi saya, tapi saya nggak kenal siapa pemiliknya, kata Dika sambil nyerahin kertas yang udah dia tulis nomor itu. Petugas itu ngetik lama banget. Wajahnya yang tadinya ramah perlahan berubah bingung, terus pucat. Dia bahkan memanggil temennya untuk ngecek ulang nih nomor nih, ya kan? Terus dia bilang, maaf ya mas, ini aneh banget, kata petugas itu pelan. Nomor ini nih nggak ada di sistem kami sama sekali. Angka-angkanya bahkan nggak masuk daftar rentang nomor yang pernah dikeluarin oleh operator kami. Nggak ada data pendaftaran, nggak ada riwayat panggilan, nggak ada jejak kartu SIM-nya dibuat kapan atau diaktifkan di mana. Seolah-olah nomor ini nggak pernah ada di dunia nyata. Nah, lo. Dika rasanya kayak disambar petir gitu. Dia pulang ke kosan dengan perasaan yang sangat hancur karena kayak nggak ada jawaban ya kan. Sepanjang jalan dia ngerasa ada yang ngikutin dia, kayak bayangan gelap di pinggir jalan gitu, di balik pohon, di belakang orang yang lewat. Jadi udah parno sendiri kan ya kan. Sejak hari itu hal-hal aneh nih mulai terjadi. Setiap hari, setiap malam, pintu kamar kosan yang udah dia kunci ganda dan tarik kuat-kuat, besok paginya pasti udah kebuka sedikit. Kenapa ya? Lampu kamar yang baru dia ganti minggu lalu sering mati mendadak padahal listrik nggak padam. Setiap malam persis di jam 1:17, waktu pertama kali dia dapat telepon itu, selalu terdengar ketukan pelan di pintu. Tek, tek, tek. Dan yang paling bikin dia takut, setiap dia lihat ke kaca cermin, ada bayangan perempuan berdiri di belakang bahunya. Begitu dia berbalik, nggak ada siapa-siapa. Ih, lo sering banget kayak gitu ya? Suara telepon itu juga masih sering terdengar, kadang dari HP-nya sendiri, kadang dari HP tetangga, kadang bahkan dari HP temennya yang nelfon dia. Tiba-tiba suara temennya itu berubah jadi suara perempuan yang sama, tapi pakai nomor. Bagaimana sih? Bisa gitu ya? Dika sampai sakit karena kurang tidur, matanya cekung, badannya kurus kering. Dia pernah cerita nih ke teman dekatnya, tapi temennya malah bilang, dia cuma capek. Lu capek lu, udah kebanyakan mikirin skripsi, kena demam tinggi. Gak ada yang percaya. Suatu hari dia beraniin diri untuk nelfon balik ke nomor itu. Dia pengen tahu kan, siapa sih ini atau apa nih yang ada di baliknya ini, siapa. Begitu dia tekan tombol panggil, terdengar suara operator yang dingin kayak biasa. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar atau tidak aktif. Silakan cek kembali nomor tujuan Anda. Ih, mana udah cocok belum kayak operator? Dika coba berkali-kali, hasilnya selalu sama. Bahkan dia coba pakai nomor temennya, pakai telepon umum, semuanya jawabannya sama persis. Minggu ketiga setelah kejadian pertama, malam itu hujan deras sekali. Petir nyambur ke sana kemari sampai lampu kamar mati total. Dika duduklah di sudut kamar, peluk lututnya gitu, dia ketakutan, pakai selimut sampai leher. Tiba-tiba HP-nya yang mati nyala sendiri. Sebegitu ya. Layarnya nyala terang lagi, nampilin nomor itu lagi. Buset deh, nggak kelar-kelar ya. Nerornya begitu banget. Kali ini Dika nggak takut kayak dulu. Dia malah marah. Dia pikir, ya udah seminggu lebih lo ganggu gue. Mau tahu apa sih, mau apa sih sebenarnya gitu kan? Emang harus dimarahin. Ya angkat lah tuh. Ya kan teleponnya udah nggak nunggu lama lagi. Lo mau apa? Katanya. Wush. Si Dika udah marah banget. Kenapa terus-terusan ganggu gue? Kenapa? Katanya gitu. Dibentak lah tuh. Jadi suara perempuan itu, cewek itu, kedengaran lebih dekat, seolah kayak lagi ngomong di tepat di sebelahnya nih. Aku cuma mau nagih janji. Kamu udah lama lupa, tapi aku nggak pernah lupa. Aku udah nunggu di lantai bawah. Buka pintunya. Ayo kita pergi. Wah, gila nih, maksa banget ya. Gila, obsesi banget nih. Dika diem kaku langsung. Tiba-tiba didengar suara langkah kaki naik tangga pelan. 1, 2, 1, 2, mendekat ke kamarnya.
Terus ada ketukan di pintu. Kedengeran lagi nih, lebih keras dari biasanya. Tek, tek, tek gitu, buset. Gila, ini masa banget asli. Silakan buka, aku udah bawa mainan kesukaan kamu waktu kecil. Suara itu kedengeran manja, tapi bikin darahnya Dika nih membeku. Saat itu, Dika akhirnya teringat semuanya. Waktu umur 7 tahun, dia pernah jatuh ke sumur tua di belakang rumah neneknya. Dia hampir tenggelam, sendirian di dalam gelap. Di dalam sumur itu, dia melihat sesosok perempuan yang mengulurkan tangan, bilang mau nolongin kalau dia mau janji ikut dia nanti. Karena takut mati, Dika ngangguk dan bilang mau ikut kapan aja. Ya namanya juga anak umur 7 tahun. Selama ditolongin ya kan? Untungnya saat itu pamannya datang dan narik si Dika nih naik. Dia lupa deh tuh semuanya. Sampai malam ini baru teringat lagi. Langkah kakinya udah tepat nih depan pintu. Gagang pintu nih keputar pelan. Dika auto teriak dia sekuat tenaga, ambil tas dan lari lewat jendela kamar yang menghadap ke belakang rumah. Dia jatuh nih ke semak-semak, tapi langsung pokoknya bangkit lagi, lari ke pos ronda paling dekat. Dia nggak berani kembali ke kosan sampai pagi hari. Besoknya Dika pindah kosan secepatnya. Dia pulang ke rumah orang tua, ceritain semuanya dan minta dibacain doa, terus minta bantuan orang yang ahli. Setelah dibacain doa dan diberi perlindungan, hal-hal aneh itu perlahan berkurang. Panggilan dari nomor itu berhenti total sampai sekarang sudah 5 tahun berlalu ya. Nomor itu udah gak muncul lagi di layar HP-nya. Tapi Dika bilang sampai sekarang dia masih gak berani tidur dengan kamar gelap total. Kalau ada yang nelfon dari nomor asing, dia langsung abaikan aja tanpa melihat layarnya. Dan setiap kali lewat dekat sumur tua atau tempat sepi yang gelap, dia selalu merasa ada yang menatapnya dari kejauhan. Karena udah pernah kejadian kan, jadinya parno dianya. Dia pernah bertanya nih ke orang yang ahli, kenapa nomor itu nggak terdaftar? Kenapa cuma saya yang dapat teleponnya? Orang itu jawab pelan, itu bukan nomor dari dunia kita. Itu cuma jalan yang dia buat supaya bisa menghubungi kamu. Dia tuh nggak butuh kartu SIM, dia juga nggak butuh pendaftaran. Dia cuma butuh satu hal, janji yang pernah kamu ucapin. Nah tuh Dika juga berpesan nih supaya disampaikan ke kalian semua. Jangan pernah bicara sembarangan waktu kecil. Jangan pernah berjanji pada hal yang gak kamu lihat. Dan kalau ada yang menghubungi kamu, tahu-tahu nyebut rahasia atau janji lama kamu, jangan pernah berani berhadapan dengannya. Pergilah, cari perlindungan dan jangan mau dengerin apapun yang dia katakan. Oke? Kalau mana ya, udah disetting nih handphonenya, pokoknya nomor yang gak ada, nomor yang gak dikenal, itu bakal keblokir dengan sendirinya. Gitu. Intinya nomor siapapun yang nggak mana kenal, mana yang nggak pernah mau angkat. Itulah kisahnya tadi Kak, teman kita dari Depok. Kisah tentang nomor yang nggak ada di sistem, tapi tahu persis janji yang pernah dia ucapin sendirian di dalam gelap. Kadang kita berpikir hal seperti ini cuma dongeng pengantar tidur, tapi Dika udah ngerasainnya sendiri. Dia udah ngeliat, dengar, dan hampir dibawa pergi sama si itu tuh, Si rese itu. Oke? Sekarang coba kamu ingat-ingat, pernah nggak kamu berjanji pada sesuatu waktu kecil? Pernah nggak kamu bisikin hal di tempat sepi yang kamu pikir nggak ada yang dengar? Tadi dulu, mana ingat-ingat dulu, mana pernah ya? Enggak, mana yang nggak pernah. Untungnya mana nggak gitu. Siapa tahu janji itu udah dicatat ya, ingat ya teman-teman ya. Coba teman mana diingat dulu, oke? Kalau suatu hari nanti kamu lagi sendirian di kamar terus handphone kamu bunyi nih, nampilin nomor yang gak dikenal, dan suara di ujung sana, dia bilang, aku datang menagih janji. Ingat gak? Kalau kamu punya pengalaman serupa atau pernah dapat telepon dari nomor yang aneh, tulis di kolom komentar. Manai baca semuanya dengan pelan-pelan. Jangan lupa like, subscribe Manai Berkisah, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan cerita misteri nyata yang lainnya. Ingat, hal yang paling menakutkan bukan hantu yang terlihat, tapi janji yang kamu lupakan sementara dia masih menyimpan rapat. Bye bye.